Sehat-sehat ya kamu. Hebat kamu bisa nemuin mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya pagi-pagi bulan puasa gini ya, jam 7 saya sudah nangis setelah lihat apa itu videonya Pak Im yang baru 2 jam sudah ditonton 100.000 tentang perjumpaan seorang ibu yang mencari anaknya dan berjumpa setelah 16 tahun berpisah ya, ketika anaknya sekarang berusia 22 tahun. Anaknya itu anak remaja, sangat menguras air mata, dan di sini ya kekuatan dari Pak Im Wong itu ya, kepekaan nuraninya itu, dan dia masuk untuk berbagi terhadap satu episode kehidupan manusia yang tidak biasa. 4 tahun anaknya itu, si Mama Uda itu sudah kehilangan anaknya, bukan kehilangan tanpa memberitahu suaminya yang bermasalah, yang ada masalah begitu, membawa anaknya 4 tahun, dan sekarang baru berjumpa ketika anaknya sudah remaja setelah dua belah pihak, anaknya sejak SD dan juga ibunya itu saling mencari, tapi Allah baru pertemukan kemarin itu. Dan Pak Im melihatnya di TikTok, perjumpaan 16 tahun antara anak laki-laki dan ibunya. Dalam Islam itu ummi itu memang artinya tempat kembali. Anak itu akan kembali bukan ke bapaknya, tetapi ke umminya. Di dalam Al-Quran, fa ummuhu hawiyah wa amma man khafat, siapa yang amal timbangan kebaikannya itu ringan, fa ummuhu, maka tempat kembalinya hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang berkobar, api neraka maksudnya. Jadi ummi itu tempat kembali, sirian itu kembali, bukan ke ayahnya. Seorang anak dimanapun di seluruh dunia, meskipun non muslim, dia akan mencari ibunya. Kata fitrahnya yang sudah dijadikan Allah begitu, anak kembali ke ibunya, karena ibu itulah yang paling berjasa bagi anak-anaknya, dan ibu itulah yang paling harus disahabati dengan cara yang sempurna oleh anak-anaknya, meskipun beda agama sekalipun. Tampak ya dalam video ini kekuatan seorang konten kreator Pak Im Wong ya, dia mencari celah untuk selalu beramal soleh, dan akhirnya dia mengambil keputusan, dan sudah saya duga dia akan memperbaiki rumah itu yang sudah bocor. Di akhir video itu Pak Im Wong bilang dengan monolog ya, akan merapikan rumah itu meskipun memakan waktu lama, tetapi tidak apa-apa, yang penting setelah diperbaiki akan ditempati dengan nyaman oleh keluarga Rian dan ibunya. Dan saya lihat ada tulisan yuk selalu berbagi di kaos, hashtag yuk selalu berbagi. Itulah ya brand yang sangat kuat ya, yang melekat pada seorang Pak Im Wong, dan tidak bisa ditandingi oleh YouTuber manapun di semesta ini, kira-kira begitu. Ya, pagi-pagi saya harus ngomong terbata-bata dalam keharuan yang mendalam, menyaksikan video Pak Iman datang ke rumah itu, masuk jendela karena pintunya nggak bisa dibuka, jam 11 malam. Coba, luar biasa. Pak Im tidak memperhatikan, tidak perlu mikirin surat-suratnya, bahwa surat itu ada atau tidak ada. Yang penting yang dia bisa kerjakan adalah memperbaiki rumah itu. Meskipun awalnya permintaan itu tidak bisa diucapkan oleh
mamanya Uday, karena dia berjumpa dengan buah hatinya yang terpisah selama 16 tahun. Itu pun sudah kebahagiaan, jauh melampaui kebahagiaan benda-benda duniawi yang bisa dibayangkan. Tetapi Pak Ayah melihat rumah itu yang menjadi sasaran utama. Dan bukan perkara mudah membangun rumah karena perlu biaya banyak ya. Masya Allah. Satu demonstrasi ya amal soleh dari seorang Pak Imong yang patut dipujikan. Saya di Pramuka tukang donat dari Parung Sumber tertua di semesta fasbir sabr jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan serta kehati-hatian. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan dan kehati-hatian, ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil di masa lalu, dosa-dosa di masa lalu bagi orang berpuasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama Atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jalan. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik
yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke-100 berapa ya, 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi, rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Moga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari para lucu, kerja di semesta fasbil sabar jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas